ojol ini membawa penumpang gaib. Hah, kok bisa? Jadi ini adalah cerita dari salah satu driver ojol dari Yogyakarta. Dan mereka tuh emang sering banget dapat penumpang yang namanya antara Aisyah kalau nggak Dewi. Namanya kan pasaran banget, tapi kisahnya nggak pasaran guys. Jadi ada driver ojol yang bernama Pak Agung. Pak Agung ini baru join perusahaan ojol sekitar 2 hari. Dan dia nunggu panggilan di pangkalan ojol. Seperti yang kalian tahu, Yogyakarta kan kotanya nggak pernah mati, alias rame terus. Jadi walaupun malam pasti banyak banget orang yang masih berkeliaran dan jalan-jalan di luar. Ternyata kisah ini cukup terkenal di daerah Yogyakarta dan di antara ojol-ojol di sana. Jadi Pak Agung ini dapat orderan di hari Kamis dan saat itu udah malam. Kalau kayak gitu ya berarti malam Jumat lah ya guys. Dari seseorang namanya Dewi. Pasti dong gak bakal mikir aneh-aneh soalnya kan Dewi pasaran ya namanya. Titik penjemputannya tuh di Brebah menuju ke Selokan Mataram. Jadi pas dapat orderannya bapaknya langsung pergi untuk menjemput Dewi ini. Pak Agung terus-terusan ikutin titiknya lewat maps tapi lama-lama jalanannya makin kecil. Sesampainya di titik lokasi tiba-tiba jalanannya kan makin kecil terus gak ada apa-apa, samping-sampingnya langsung kuburan guys. Jadi nggak ada siapa-siapa, gelap banget, sampingnya batu nisan semua. Dan Pak Agung ini baru sadar kalau misalnya dia masuk ke daerah kuburan. Dan di situ Pak Agung pun mikir dia dikerjain kalau nggak ini orderannya orderan fiktif. Karena kan orderan fiktif tuh banyak banget ya di antara ojol-ojol. Jadi bapaknya tuh telepon Dewi ini untuk memastikan kalau misalnya emang bener lokasi di sini. Dan buat memastikan orangnya juga benar ada. Dewi pun merespon teleponnya dan menyuruh bapaknya untuk menunggu sebentar. Jadi bapaknya udah tenang nih, gara-gara kan udah tahu gitu orangnya benar ada dan bukan orderan fiktif. Dewi bilang untuk tunggu sebentar karena dia lagi di toilet. Bapaknya agak bingung juga ya, namanya di kuburan toiletnya di mana. Tapi bapaknya masih nunggu dengan sabar. Dewi ini pun telepon lagi ke Bapak Agung dan menyuruhnya untuk jemput di depan lagi. Soalnya ternyata toiletnya agak jauh. Jadi Pak Agung jalan makin masuk ke dalam gang itu. Kan udah ngelewatin kuburan ke gang kecil yang ada pemukimannya. Jadi Pak Agung mungkin rasanya lebih lega kali ya. Kira-kira jalan 100 meter ke ujung gang. Dan ada satu rumah, tiba-tiba motornya Pak Agung mati total. Dan temperaturnya jadi dingin seketika. Pak Agung jelas dong langsung mau coba benerin motornya. Karena kan kalau misalnya si Dewi ternyata ini keluar, nanti motornya nggak jalan kan jadi repot. Dewi lihat bapaknya dan juga udah kontak dia. Dan disuruh lihat ke kiri. Dan bapaknya tuh ngeliat ke kiri tapi nggak ada siapa-siapa. Terus Dewinya tetap minta bapaknya untuk ngeliat ke kiri. Pas lihat lagi, bapaknya tuh nggak ngeliat siapa-siapa tapi itu batu nisan. Seketika semuanya berubah dan Pak Agung ini baru nyadar kalau misalnya dia tuh ternyata ada di tengah-tengah kuburan. Dan dia tuh parkir motornya persis di bawah pohon Kamboja. Gak ada siapa-siapa dan saking paniknya Pak Agung gak bisa matiin HP karena dia pakai handsfree. Dan mencoba untuk pergi secepatnya. Abis keluar dari daerah kuburan itu, dia ketemu sama pos ronda dan nanya soal Dewi. Ternyata Dewi ini bukan orang melainkan makhluk yang gak tahu itu apa. Tapi emang ceritanya udah terkenal banget di kalangan sana. Ojol-ojol udah gak mau terima panggilan dari Dewi dan daerah dari situ. Tapi setelah pulangnya Pak Agung, orderannya datang terus. Jadi kan seolah-olah Dewi ini membawa berkah.